Sebelum jeda, Anda tadi sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Hasto Kristianto yang mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan kubu dari pasangan Amin, kubu Koalisi Perubahan. Kemudian juga sudah menyepakati bahwa adanya tekanan-tekanan dilakukan selama ini, kemudian juga digunakan instrumen hukum dan juga instrumen lainnya. Nah, apakah ini kemudian bentuk komunikasi, bentuk upaya untuk bisa menggandeng pihak dari Koalisi Perubahan ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pihak PDIP? Apakah kemudian untuk bisa mengkatrol kembali, menaikkan kembali elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud MD yang menurut beberapa lembaga survei saat ini kemudian turun drastis, ataupun juga merupakan salah satu taktiknya untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber. Di samping saya akan kita mintai pendapatnya. Yang pertama juga ini kubu yang mengusung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ada Bang Habibur Rahman bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selalu setia dengan warna biru mudanya, Mbak Habib. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya selaku pengamat politik Mas Henry Satrio. Mas Hensat sudah ada di samping saya juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Henry Satrio. Baik, dan juga selain dua narasumber yang bersama saya, nanti juga akan bergabung tentunya perwakilan dari kubu PDIP yang juga mengusung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nanti kita menunggu kedatangan dari Bang Masinton Pasaribu. Tapi juga saya ingin menyapa yang juga mewakili dari Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Amin Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar, yaitu Pak Saiful Huda dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Salam Mbak Putri, Mas Hensat, Mas Habib. Yo Mas Huda. Ya, baik. Sudah ada para narasumber sudah bersama saya, jadi langsung saja kita akan mulai. Saya pertama ingin dengarkan terlebih dahulu pandangan dari Mas Henry Satrio. Kalau menurut pandangan Mas Henry, betulkah kemudian PDIP ini upayanya untuk menggandeng Amin sudah mengatakan terus terang, menjalin komunikasi, bahkan ada yang sama-sama hal yang disepakati. Untuk apa itu semua? Ya, kalau secara politik belakangan ini hal itu wajar saja kalau komunikasi dilakukan. Bahkan saya juga yakin Pak Habibur Rahman juga akan setuju kalau jalinan kasih ya di antara koalisi itu tetap harus ada. Nah, kalau kaitannya dengan politik, menurut saya memang kalau dilihat dari tren hasil survei akan cross cutting memang antara kubunya Amin dengan kubunya Ganjar Mahfud gitu ya. Sehingga mungkin perlu terjadi komunikasi-komunikasi itu, dan selain itu pun memang dengan kekuatan yang dimiliki oleh Prabowo Gibran ya saat ini, wajar saja kalau kemudian ada pihak-pihak yang bersiap minimal untuk bersiap misalnya untuk tadi itu menghadapi putaran kedua misalnya. Jadi sebetulnya hal-hal ini wajar saja dilakukan ya, karena sebelum-sebelumnya pun di tahun 2004, tahun 2009 pun, apalagi waktu 2004 ada 5 calon itu, begitu masuk putaran kedua kan terjadi komunikasi-komunikasi. Nah, komunikasi itu tidak bisa serta-merta, pastinya kan ada hasil survei juga yang mereka baca gitu ya. Jadi pada saat ada komunikasi menurut saya itu hal yang wajar dan biasa. Apakah kemudian sudah mengaku kalah sebelum bertanding kedua kubu ini misalnya? Kalau mereka mempelajari hasil survei ya, memang Pak Prabowo-nya jauh dibandingkan elektabilitasnya Ganjar dan Anies Baswedan. Maka komunikasi-komunikasi itu bisa saja terjadi. Yang tidak boleh dilakukan di awal ini adalah terjadi kong kali kong lebih dulu gitu. Kalau komunikasi kan biasa ya. Ada batasannya antara kong kali kong dengan komunikasi? Ada. Kalau kong kali kong itu artinya misalnya dilakukan melepas di beberapa daerah untuk capres lainnya gitu. Nah, itu kan terjadi kong kali kong, yang artinya minimal bisa menghadapi Prabowo Gibran di putaran kedua gitu ya. Nah, apakah itu pasti akan terjadi? Nah, ini menurut disertasi doktoral saya, sebetulnya pesimis di awal itu tidak boleh dilakukan karena ada variabel yang namanya momentum politik. Momentum politik ini bukan hanya bisa meningkatkan elektabilitas tapi juga bisa menurunkan elektabilitas. Kalau kemudian Pak Prabowo hari ini di angka 40%, elektabilitasnya mungkin juga bisa turun 5-10% bila ketemu momentum politik yang justru menurunkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Demikian pula dengan Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi kalau in terms of komunikasi politik gitu ya, itu wajar-wajar saja dan boleh saja dilakukan bila kemudian pasangan Ganjar Mahfud ini berkomunikasi dengan
Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Gitu. Iya, baik. Ini pilihan yang wajar, ini pilihan yang realistis. Tapi sebelum nanti kita dengarkan pandangan dari Pak Huda, tadi Anda sudah lihat bagaimana perolehan ataupun juga hasil survei sementara dari berbagai lembaga survei mengenai pasangan atau 3 pasang capres-cawapres ini. Nah, Anda bisa lihat di sana ada versi Populi Center, bagaimana kemudian hasil survei memang 53,3% ini para peserta survei tentunya pemberi suara ini memberikan suaranya untuk pasangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Menyusul di belakangnya ada pasangan Amin, kemudian juga Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah, ini yang saya sempat sebut di awal tadi, bahkan juga sebagai awalan ataupun juga opening dari acara ini. Memang kalau dari hasil beberapa lembaga survei, pasangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ini hasil surveinya terjun bebas ke bawah dan juga disalip oleh pasangan Amin. Nah, untuk bisa mendapatkan pandangan juga dari pasangan Amin, Pak Huda, sebenarnya sejauh ini komunikasi seperti apa yang sudah terjalin antara kubu dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, kubu PDIP dengan pasangan Amin dengan koalisi perubahan ini, Pak Huda? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kompetisi ini masih berjalan sebagaimana mestinya, karena dari 3 pasangan calon ini yang membedakan antara Pak Prabowo, Gibran, dan Ganjar Mahfud kan sebenarnya Amin. Amin atau Mas Anies dan Gus Imin lah yang satu-satunya pasangan yang secara tegas menyatakan mengangkat isu perubahan. Tentu dengan berbagai definisi yang sudah disampaikan oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Jadi sekali lagi kami tidak ada tidak ada semacam sinergi secara politik seperti apa yang sedang kita bahas. Ini yang pertama yang ingin saya pertegas. Yang kedua, sudah agak lumayan lama menurut saya Mas Hasto menyampaikan secara personal kepada teman saya di pengurus teras di DPP PKB yang menyatakan keprihatinan menyangkut soal situasi politik demokrasi kita terakhir. Jadi levelnya baru menyampaikan keprihatinan, dan kebetulan di posisi kami pun juga mengalami suasana keprihatinan yang sama melihat situasi dan kondisi politik kita terakhir ini. Itu sekali lagi itu sifatnya masih sangat personal dan kira-kira judulnya masih curhat, kira-kira begitu. Yang ketiga, secara resmi dan secara kelembagaan pasangan Amin tidak dan belum merespon sama sekali apa yang disampaikan oleh Mas Hasto secara pribadi kepada orang per orang di jajaran pengurus PKB maupun mungkin di jajaran pengurus Nasdem yang lain. Jadi sekali lagi secara kelembagaan, secara resmi, kami tidak mensikapi dan tidak ada kerjasama yang sifatnya sinergi, terlebih-lebih di awal begini gitu. Itu tidak menjadi pilihan, karena kami terus bekerja untuk memenangkan pertarungan Pilpres ini. Baik. Nah, kita akan... Yang keempat, baik. Ya, mungkin nanti Pak Huda, mohon maaf Pak Huda, saya tahan sampai poin ketiga. Nanti setelah jeda kami berikan kesempatan kepada Pak Huda untuk bisa menyampaikan poin yang keempat. Termasuk nanti kita juga akan dengarkan bagaimana Bang Masinton bisa menjelaskan sebenarnya upaya komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh PDIP. Apakah betul ini merupakan salah satu bentuk kekhawatirannya, pesimis di awal. Tapi saat lagi. Tambah lagi satu narsum yang kami hadirkan di studio yang juga mewakili suara dari kubu PDIP yang juga mengusung tentunya kita tahu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sudah hadir Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam. Baik, Bang, sebelum Abang datang tadi kita tanya ke Pak Huda yang juga mewakili pasangan Amin. Jadi ada komunikasi apa sebenarnya terjalin antara PDIP kemudian dengan pasangan Amin ini dengan koalisi perubahan. Pak Huda menjelaskan bahwa sebenarnya Pak Hasto ini sempat curhat kira-kira dalam masa penjajakan lah. Tapi memang belum ada jawaban secara resmi, secara kelembagaan yang disampaikan oleh pasangan Amin ataupun juga koalisi perubahan. Kita tadi sampai di poin ketiga ya Pak Huda. Saya berikan kesempatan untuk poin keempat Pak Huda, silakan. Ya, poin yang keempat, ada 2 kondisi yang memang sedang menjadi keprihatinan kita. Yang pertama, apa yang sudah terjadi, dan yang kedua yang akan terjadi 3 bulan ke depan sampai tanggal 14 Februari. Nah, sekali lagi pada konteks keprihatinan mungkin sama ya.
Dan ini kan tidak hanya dirasakan oleh pasangan Mas Anies dan Gus Imin, publik, terlebih-lebih kelompok kritis, kekuatan civil society kan juga sudah menyuarakan terkait dengan ini. Nah, kami sampai hari ini mengantisipasi 3 bulan ke depan, potensi kecurangan dan seterusnya, kami sendiri sudah merumuskan dengan cara kami sendiri. Misalnya, sejak kemarin kami sudah mendorong gerakan menyalakan kamera. Kita ingin dimanapun rakyat, dimanapun masyarakat menemukan kejanggalan dan kecurangan, langsung video, langsung foto, dan langsung upload di akun medsosnya masing-masing. Nah, dan beberapa gerakan yang lain yang sifatnya antisipasi terhadap potensi yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Jadi sekali lagi sampai hari ini kami merasa pasangan Amin dengan berbagai potensi relawan yang sudah kita selenggarakan berbagai agenda politiknya, kami merasa kami sudah memungkinkan untuk mengantisipasi berbagai kecurangan 3 bulan ke depan dengan potensi yang kami miliki sendiri. Baik Pak Huda, kami dapatkan jawabannya Bang Masinton. Pak Hasto curhat, katanya mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan-tekanan, sampai kemudian mengatakan menjalin komunikasi dengan pasangan Amin ini. Kenapa Bang? Ini butuh kemudian gandengan lagi. Apa karena pasangan Pak Prabowo ini terlalu kuat? Apakah memang pesimistis di awal Bang, sehingga kemudian harus ada kekhawatiran itu? Nggak ada nggak ada kaitan sama persoalan Pilpres ini, ya berjalan gitu ya. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana demokrasi ini dia tidak terbunuh gitu loh. Terbunuh itu dalam arti apa? Ini 25 tahun kita sudah masuk era reformasi dan demokrasi. Kita berharap momentum pemilu itu adalah momentum transisional pergantian kepemimpinan secara demokratis dan mampu menghantarkan transisi demokrasi kita yang berjalan 25 tahun ini berjalan menuju kestabilan, ya, agar tujuan kita bernegara itu bisa tercapai, begitu. Nah, tentu terkait dengan fenomena belakangan, ya, bukan hanya, saya rasa bukan hanya orang per orang saja yang resah atau peserta kontestan yang resah, tetapi hari ini semua masyarakat bisa melihat pasca putusan MK Mahkamah Konstitusi itu, ya, bagaimana kemudian kekhawatiran publik, ya, momentum 5 tahunan ini menjadi ajang prosedural ansih, gitu ya. Kita lihat elemen masyarakat sipil, akademisi, ya, bahkan juga pers sebagai pilar demokrasi tentu harus menjaga ini, menjaga proses 5 tahunan ini, ya, agar demokrasi kita tadi benar-benar bisa bergeser ke arah yang lebih substansi. Kalau tadi, ya, persoalan 5 tahunan, ajang 5 tahunan ini hanya menjadi ajang demokrasi prosedural ansih, menurut saya, ya, kita tidak akan beranjak maju. Berbagai negara yang cuma menerapkan demokrasi itu hanya dalam tahapan-tahapan prosedural, tidak masuk ke persoalan substansi dasar masyarakat tadi, ya, bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan lain-lain, menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Negara-negara yang menganut demokrasi tapi pelaksanaannya prosedural ansih, ya, dia akan melahirkan banyak masalah-masalah, bahkan melahirkan protes-protes, bahkan terakumulasi menjadi satu gerakan people power. Nah, artinya apa? Bahwa pelaksanaan 5 tahunan ini kita harus jaga sama-sama. Nah, kenapa kita harus membangun komunikasi antar partai politik, antar kandidat, dan juga membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, ya, kemudian elemen masyarakat sipil, dan juga dengan teman-teman media, pers sebagai salah satu pilar demokrasi itu. Ya, kalau tadi di jawabannya Amin itu kemudian adalah pasangan Amin ini bisa kok kemudian mengatasi itu semua dengan source yang mereka miliki sendiri, potensi yang mereka miliki sendiri, tanpa kemudian dengan PDIP. Ya, tentu masing-masing kan punya cara masing-masing. Tetapi punya, kalau ini disamakan, ya, dikomunikasikan gitu, ya, agar ini kita bisa mengantisipasi sama-sama. Nah, tentu masing-masing punya antisipasi masing-masing. Tetapi kalau ini kita bisa sinergikan, kita akan kekuatan
mengantisipasinya akan jauh lebih besar, Baik, tidak sampai di situ. terfragmentasi begitu. Ya, mungkin sampai di situ. Bang Habib, gimana Bang Habib? Ini kekhawatiran kemudian sampai kemudian menjalin komunikasi kubu-kubu lawan ini, Bang Habib. Ya, kalau soal kekhawatiran tentu itu dimiliki oleh semua pihak. Begitu juga daftar pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merugikan pasti dimiliki oleh semua pihak. Ya, publik juga paham sekali banyak sekali terjadi pelanggaran yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kami. Ya, mulai kasus fakta integritas ya yang disorong, kemudian kasus Majalengka, kasus Boyolali, banyak sekali. Tapi kami memandangnya itu sebagai bentuk pelanggaran yang biasa terjadi dimanapun, oleh siapapun dan terhadap siapapun, sehingga kami mengatasinya dengan memaksimalkan direktorat advokasi yang ada. Kami tidak ingin mengemas ini sebagai serangan politik ke kompetitor manapun, ya. Karena itu sebetulnya kalau semangatnya adalah bagaimana menciptakan iklim pemilu yang bersih, iklim pemilu yang demokratis baik secara prosedural maupun secara substansi, kami sebenarnya menunggu juga dikontak oleh Pak Hasto, ya, dihubungi, ditelepon bagaimana mengatasi berbagai masalah yang terjadi ini. Ada pelanggaran di mana-mana dan kita berkomitmen siapapun yang melanggar, ya, apakah di kubu kami, apakah di kubu lain, ya kan, ya, sama-sama kita minta ditindak dengan tegas oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Kan kita sudah sepakat, memang semua hal harus secara prinsip kita selesaikan, ya, kita kita atasi segala macam dispute. Tetapi kan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut perlu yang namanya prosedur, benar nggak? Perlu yang namanya lembaga-lembaga formal, benar nggak? Sebab tanpa itu semua hal-hal yang substansi nggak akan bisa juga kita selesaikan. Karena itu satu-satunya jalan untuk menghindari subjektivitas, ya, adalah menyerahkan semua ke lembaga-lembaga tersebut. Mohon maaf, Pak, kita semua ini kan subjektif dan rakyat sudah cerdas. Baik. Kalau misalnya akademisi seperti Pak Hensat bilang berbicara, ya kan, ya, banyak kecurangan dan lain sebagainya, tujuan Pak Hensat ada demi demokrasi dan lain sebagainya, pasti publik lebih mudah mencerna. Tetapi kalau politisi seperti saya, Pak Masinton, publik nggak akan telan mentah-mentah. Ini motifnya apa misalnya? Ini orang yang mungkin dulu juga curang dan lain sebagainya, sekarang tiba-tiba bicara anti kecurangan, itu kan? Publik nggak akan mudah seperti itu, karena sekarang masyarakat sudah cerdas. Karena itulah menghilangkan subjektivitas, ya, membuang jauh-jauh subjektivitas itu oke. Kita inventarisir masing-masing, kita serahkan kepada institusi yang berwenang menyelesaikannya, gitu. Nanti publik juga akan mengawasi sama-sama apakah institusi tersebut bisa bekerja sebagaimana mestinya, kan itu berlapis. KPU sendiri itu sudah merupakan pengawas, ya kan? KPU yang ngawasi KPU ada lagi namanya Bawaslu. Bawaslu yang ngawasi lagi ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semuanya ada jalurnya, gitu kan, ya. Dan itu yang kita tempuh. Sebab kalau tidak, maka ya saya pikir kita akan disibukkan perang argumentasi yang tidak berbasiskan fakta-fakta. Nah, itu kan bahaya. Jadi kan keleluasan kita nanti menyampaikan visi, misi, program, gagasan-gagasan besar untuk bangsa ini nanti terganggu. Nah, mungkin tahan sampai di situ, Bang Habib. Nanti kita akan lanjutkan. Mas Hensat juga bisa berikan pandangannya mengenai hal ini. Tapi tadi Bang Habib bilang, Bang Masinton, nunggu dikontak oleh kubu Bang Masinton. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Henry, bagaimana melihatnya? Sepertinya kita sudah lihat bagaimana sikap dari pasangan Amin ini, Koalisi Perubahan. Apakah memang gayung tak bersambut ini kalau melihat seperti ini? Ya, kalau saya lihat wajar kalau kemudian masing-masing pasangan punya kepercayaan dirinya sendiri-sendiri. Tapi Mbak Putri ini kan masih jauh, ya. Masih lebih dari 75 hari kan. Kita baru mulai nanti tanggal 28 November kampanye. Kemudian ada Minggu Tenang. Wajar kalau kemudian Prabowo Gibran menjadi pusat perhatian. Bukan karena Pak Prabowo-nya, tapi karena Pak Gibran-nya. Karena kan Pak Prabowo ini saya anggap termasuk warriors lah di Pilpres ini. Karena strateginya kan memang ikut terus. Awal-awal ajak anak presiden. Tapi waktu itu ajak anak presiden, Ibu Meganya, Pak Karnonya sudah tidak lagi jadi presiden. Kalah. Ajak besannya presiden. Presidennya juga udah nggak jadi tuh. Besannya juga nggak jadi. Kalah juga kan. Masih jadi. Masih jadi ya. Masih jadi tapi nggak mau cawe-cawe kan dia.
nggak ada komentar cawe-cawe. Terus kemudian kalah, diajak yang kenal sama presiden. Mas Andi itu kan kenal sama presiden tuh ya. Tetangga. Tetangga ya, kalah juga. Sekarang diajak lagi anak presiden, cuma dia presidennya. Jadi kalau Pak Prabowo itu menurut saya gambaran warriors di Pilpres ini harus menang itu memang terlihat gitu ya. Ya kalau sekarang belum beruntung juga masalah garis tangan kan. Nah justru orang melihatnya kan kehadirannya Mas Gibran di situ. Maka kalau kemudian dianggap superpower, ya wajar saja karena ayahandanya masih berkuasa. Nah tapi apakah kemudian itu otomatis mendowngrade demokrasi? Kalau menurut saya masyarakat Indonesia tidak semudah itu juga untuk kemudian berserah pasrah terhadap sebuah sistem yang mereka sukai untuk memilih pemimpin gitu. Hanya kan memang kalau tadi dianggapnya ada komunikasi bahkan Mbak Habib pun ingin juga berkomunikasi. Kami ingin diajak komunikasi. Diajak komunikasi itu kan bagus juga sebetulnya. Hanya dalam rangka apanya gitu kan. Tadi kan ada beberapa hipotesa. Misalnya yang pertama adalah untuk putaran kedua. Tapi kemudian ada juga hipotesa yang kedua adalah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga tadi Pak Masinton mengatakan ini bukan tentang demokrasi ansih tapi juga ada tentang kepatutan, kewajaran, kewarasan gitu-gitu ya. Nah sebetulnya kalau kemudian komunikasi ini berlanjut, nggak masalah, tapi tetap saja dikomunikasikan atau diberikan lagi mandatnya itu kepada rakyat. Nah komunikasi jenis apa sekarang? Nah ini kan sekarang sudah terbuka, rakyat juga menunggu, jadi jangan sampai ngegantung nih Bang Masinton, karena kalau ngegantung nanti rakyat bingung nih. Ini beneran jadi satu apa masih pisah-pisah sih? Gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau memang ini adalah komunikasi dalam rangka mencegah kecurangan ya. Saya rasa komunikasinya bukan hanya 2 kubu tapi harus 3 kubu. Karena masing-masing ya Jadi kan. setuju kalau kita diajak komunikasi. Iya kan nggak pengen juga ada kecurangan kan? Ya, makanya kita minta diajak komunikasi. Iya. Nah, terus sekarang pertanyaannya. Kalau kemudian satu putaran menang misalnya itu rakyat akan terima atau tidak gitu ya, apakah kemudian indikasi kecurangan-kecurangan itu akan muncul lagi sehingga perpolitikan Indonesia menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Nah apakah kemudian itu juga dikomunikasikan? Tapi Mbak, kalau kemudian komunikasinya terlalu dalam, artinya terlalu dalam itu ya sudahlah si A aja yang menang atau si B saja yang menang. 70 triliun dana pemilu itu mendingan dibuat gambreng aja. Masing-masing 3 orangnya karena terlalu intens komunikasinya. Terus rakyat juga ini 3-3-nya komunikasi, nggak ada kompetisinya, gambreng aja. Jadi kita pilih pemenangnya, kita pilih calon legislatif aja. Tapi kan nggak begitu juga yang kita inginkan. Tapi saya menangkap esensinya bahwa ada keinginan untuk melaksanakan demokrasi dan pemilu dengan baik tanpa adanya kecurangan, tanpa ada campur tangan penguasa lebih dalam dengan kebijakan-kebijakannya di pemilu saat ini. Kalau menurut saya sih itu baik ya. Dan saya sekali lagi yakin kalau tentang kecurangan, kubu Prabowo Gibran pasti ingin juga diajak bicara gitu ya. Kalau nggak diajak bicara diajak kan berkomunikasi. ingin diajak komunikasi ya. Iya, Bang Masinton gimana Bang Masinton? Sudah menawarkan diri, Bang Habib mengatakan pengen juga diajak komunikasi. Kenapa kok kemudian mengajaknya hanya pasangan Amin aja? Kalau memang batasan soal komunikasinya adalah soal kecurangan atau pencegahan kecurangan. Iyalah, artinya kan komunikasi itu kan kalau frekuensinya sama. Yang ini nggak sama atau gimana? Ya kan harus dijajaki terus gitu loh ya. Kita nggak bisa langsung katakan nggak sama, tapi paling tidak frekuensinya sama. Harus sama dulu tuh baru bisa komunikasi itu bisa intensif menjadi sebuah kesepakatan. Sehingga tapi itu udah penjajakan, ini belum penjajakan gitu Bang? Kita tidak berkomunikasi dalam ambang basa-basi gitu. Nah tentu kita semua ya menginginkan ini pelaksanaan pemilu ini benar-benar menjadi sarana demokrasi dan kedaulatan rakyat di sana. Maka ya seluruh penyelenggara negara yang dia harus bertugas sesuai undang-undang tadi. Biarkan ini menjadi pemilu ini menjadi ajang kontestasi para peserta dan ajang rakyat memilih pemimpinnya tanpa ada intervensi, tanpa ada manipulasi dan tanpa ada kecurangan-kecurangan. Sehingga
pelaksanaan pemilu ini tidak hanya berdasar hitungan angka-angka kuantitatif, tapi pelaksanaan pemilu yang secara kualitatif dan legitimate hasilnya di hadapan rakyat. Kami dapatkan soal itunya, tapi kemudian tadi yang dikatakan Bang Habib, akankah kemudian diajakin ngobrol juga, penjajakan juga kalau dengan kubu ini? Itu boleh nggak saya jawab? Pasti nanti kalau frekuensinya sama, pasti kita ajak untuk ngobrol. Kalau menurut gitu. saya pertimbangannya bukan itu, Mbak Putri. Kenapa kemudian ada komunikasi antara kubu Mbak Masinton dengan kubunya Pak Huda misalnya benar terjadi? Ini kan karena mereka berdua membaca hasil survei. Kalau nanti tiba-tiba kubu perubahan, koalisi perubahan yang nomor 1, mereka pasti akan ngobrol juga. Jadi ini tentang siapa yang paling kuat aja. Kalau kata Pak Henry motifnya bukan persoalan idealisme tapi persoalan hasil survei. Enggak bukan itu. Itu dalam rangka kondisi saat ini. Kenapa kemudian Bang Masinton bicara dengan Pak Huda? Ini menurut saya kalau benar terjadi ini karena terbaca hasil surveinya bahwa mereka berdua tertinggal dari Pak Prabowo. Tapi kalau nanti koalisi perubahannya di atas, pasti mereka berdua ngobrol. Pak Habib silakan. Nggak benar ya, menuduh sahabat saya pragmatis nggak benar. Jadi gini, kami punya idealisme yang sama. Kami punya idealisme yang sama dengan Pak Masinton dan kawan-kawan koalisinya. Kami tidak ingin pemilu curang, ya kan ya. Kami ingin pemilu yang partisipatif baik secara formal maupun secara substantif, ya kan. Kami ingin rakyat bisa menangkap pesan-pesan para kontestan ini, ya koalisi capres dan cawapres ini dengan benar. Sehingga bisa menentukan hidupnya ke depan ya dengan melalui pemilihan umum ini. Nah sehingga saya pikir nggak ada alasan kalau kami nggak dihubungin oleh Pak Hasto ya oleh teman-temannya Pak Masinton. Kalau semangatnya persis saya percaya yang disampaikan Pak Masinton dan kami yakin dalam waktu dekat kami akan dihubungi ya untuk bersama-sama. Jadi gini. Kita saling kunci saja, kita saling jaga saja, ya kan? Kalau kubu Pak Anies dihubungin, Pak Amin kami dihubungin, kita bisa ya membantu institusi-institusi formal yang sekarang ini ada. Misal nanti konkret aja kita bikin satgas bersama, ya kan? Bikin posko bersama anti pelanggaran pemilu, ya kan? Kita bikin bareng-bareng di setiap daerah ada 3 kontestan tersebut ya kan kita kumpul bareng kalau ada ya kan kita bisa selesaikan benar kan Pak kan idealismenya begitu kalau saya sih nggak menuduh ya kan sahabat-sahabat saya ini pragmatis seperti Pak Henry Satrio gitu loh itu nggak pragmatis saya membacanya secara tujuan jadi bagi mereka ini bukan persoalan survei ya pasti Pak Masinton bukan persoalan hasil survei kan nggak ada kaitan hasil survei nggak ada kaitan survei mohon maaf, kita harus break dulu. Tapi nanti Pak Huda, karena Mas Henry tadi sudah menyinggung masalah elektabilitas. Nah, tadi kalau dikatakan oleh Pak Huda, pasangan Amin ini cukup percaya diri bisa melakukan pencegahan terhadap. Setuju kalau kita saling berkomunikasi 3 pihak. Terhadap kecurangan ini pencegahannya dengan source yang dimiliki sendiri. Apakah karena memang ini melihat hasil survei juga? Karena kalau dari beberapa lembaga survei, pasangan Amin ini kemudian bisa menyalip pasangan Ganjar Mahfud MD. Betul nggak Pak Huda? Nanti mungkin bisa dijawab Pak Huda, tapi setelah jeda kami sudah kembali. Kita lanjutkan lagi perbincangan Pak Huda. Kalau kata Mas Henry tadi, pasangan Amin dikontak, diajak komunikasi, begitu kan, dijajaki oleh pasangan ataupun juga dari koalisi PDIP karena ini soal elektabilitas. Nah, apakah kemudian dari hasil survei belakangan ini yang menyebut elektabilitas dari pasangan Amin ini kemudian bisa menyalip Pak Ganjar, membuat kubu Amin ini pede saat ini kemudian akhirnya tadi itu menolak adanya ajakan atau juga komunikasi yang dilakukan oleh pihak dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pak Huda. Ya setahu saya background-nya tidak semacam itu ya. Saya kira Mas Henry tadi jokes politik menurut saya itu. Mas Henry sendiri pasti tahu persis apa yang menjadi persoalannya. Termasuk Mas Habibur Rahman juga tahu persis. Mas Habibur Rahman tuh tahu persis kenapa nggak diajak ngobrol sama Mas Sinton tuh tahu persis. Nggak tahu Pak. Sekali lagi kita punya kepentingan untuk kita berharap diajak dan kita pengen diajak Mas Huda juga gitu loh. Ya silakan dilanjut Pak Huda. Sekali lagi kita punya kepentingan untuk menjaga demokrasi kita bermartabat, demokrasi kita berjalan sehormat-hormatnya gitu. Nah, tapi ini bukan kita loh ya yang menilai ya, bukan
pasangan Amin, bukan pasangan Ganjar, Mahfud gitu. Tapi publik, rakyat, diwakili oleh kekuatan civil society, menyatakan ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi bagaimana potensi kehormatan dan martabat demokrasi kita bisa tercederai gitu. Nah, itulah yang lalu akhirnya ada reaksi dan kemudian ada semacam langkah-langkah gitu. Nah, pada konteks ini saya mewajarkan Mas Habibur Rahman gak diajak komunikasi sama Mas Hinton tuh sangat wajar gitu. Karena setting politiknya semacam itu gitu. Setting politiknya semacam itu, dan saya kira harus jujur loh. Habibur Rahman sebagai aktivis, sesama aktivis kan juga merasakan juga gitu. Nah dalam suasana begitulah saya kira kita perlu mitigasi terus gitu. Nah, koalisi yang terbaik, sinergi yang terbaik bagi semua pasangan calon dengan rakyat itu koalisi yang terbaik, sinergi yang terbaik gitu. Baru kemudian pada level koalisi antar pasangan calon, sinergi antar pasangan calon gitu. Nah, ketika rakyat sudah memberikan alarm yang begitu sangat kuat bahwa ada potensi yang dicurigai akan mengganggu kesehatan demokrasi kita, ya berarti disitulah ruang kita untuk konsolidasi bersama-sama. Baik. Disitulah ruang kita untuk bersinergi dengan masyarakat itu. Baik. Nah, pada level ini pasangan Amin memilih untuk berkoalisi dulu dengan rakyat, baru nanti bareng-bareng sama Mas Hinton lah, kira-kira begitu. Baik Pak Huda. Baik, nah ini langsung saja kami berikan kesempatan kepada narasumber lainnya untuk bisa memberikan pernyataan penutup di sisi segmen perbincangan kali ini. Bang Mas Hinton termasuk juga menjawab, bukan hanya menjawab Pak Huda, menjawab kemudian Bang Habib juga menjawab Mas Henry. Apakah betul memang karena sepraktis itu? Masalah soal elektabilitas, masalah suara, dan juga upaya untuk lolos ke putaran berikutnya? Ya ada lah, kalau masalah elektabilitas ini kan, itu kan potret kemarin dan sangat fluktuatif. Kita semua juga punya data masing-masing internal gitu ya, selain yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei tadi itu. Nah, jadi bukan karena pada kekhawatiran itu yang saya sebutkan tadi di angka-angka kuantitatif itu, tetapi sama seperti juga Mas Huda sampaikan ya, apa yang menjadi hari ini keresahan di masyarakat, terutama tadi elemen masyarakat sipil society, melihat kecenderungan. Nah, kecenderungan ini kan harus kita baca, gitu loh. Artinya apa? Kita menempatkan politik itu ya bukan sekedar pada angka-angka tadi. Ya, maka kita harus memastikan semua nih elemen pemilu ini menjadi sarana mengantarkan bangsa ini menjadi yang lebih baik. Ya. Bukan sekedar pemilunya yang diselenggarakan asal ada, ya, tetapi melahirkan kepemimpinan yang legitimit dan punya pengalaman untuk mengantarkan bangsa ini menuju Indonesia unggul tadi. Baik, nah, Mas Hinton. itu yang jauh lebih penting. Maka Bang, harus dijajaki komunikasinya. Bang Habib juga penutup, silakan Bang. Iya, betul. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Huda ya. Masyarakat melihat praktik-praktik yang menjurus kepada kecurangan. Ya, banyak sekali contoh kan yang saya sebutkan tadi di Boyolali, Majalengka, Sorong ya, di berbagai daerah, kemudian ada Cilacap, ada macam-macam. Tapi kan kita nggak bisa menjadikan hal tersebut sebagai sangka kepada paslon lainnya, gitu kan? Justru kita harus mengedukasi masyarakat bahwa ketiga paslon ini punya komitmen yang sama terhadap tegaknya demokrasi dalam pemilu. Ya, kita sama-sama tidak mengizinkan, tidak menginginkan, tidak menyukai terjadinya kecurangan dalam pemilu ini. Nah, itu yang menurut saya menarik kalau dibentuk komisi